Oke, sebelum kita masuk ke otak nih ya, sekarang pertanyaannya kan gimana sih caranya sebenarnya untuk semuanya itu bisa lebih mudah terkabul, doa Anda lebih mudah terkabul, keinginan Anda lebih mudah terkabul. Oke, simple begini, hukum universalnya dulu aja, sesuatu yang sama itu saling tarik-menarik, sesuatu yang berlawanan itu saling menjauh. Contoh paling gampangnya aja, paling gampang banget, kalau Anda pernah berada di sebuah grup WhatsApp misalnya, kemudian di grup WA itu semuanya pada positif. Semuanya lagi cerita bahwa, oh aku dapat rezeki, aku dapat berkat, aku lagi apapun, itulah dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Tiba-tiba ada segerombolan orang baru masuk. Let's say ada 20 orang masuk, 30 orang masuk, terus orang ini negatif. Orang ini bilang kayak, ini grup apaan sih lagi, ini grup nggak jelas lah. Ini nggak, adminnya nggak jelas, nggak kasih tahu, dan sebagainya. Ini penipuan ya, ini hoax ya. Terus tiba-tiba ada orang yang baru, iya nih, aku juga kemarin tuh masuk grup ketipu nih. Ada lagi yang, oh kemarin aku habis dikejar-kejar debt collector nih dan sebagainya. Hidup Anda yang tadinya tenang-tenang, happy-happy aja di dalam sebuah grup WhatsApp, tiba-tiba ada negativity masuk kayak begitu. Rasanya gimana? Sangat tidak nyaman sekali. So Anda akan merasa kayak, ini grup kok jadi begini sih, saya keluar aja. Sehingga di sini sebenarnya kalau vibrasinya nggak sama negatif dan positif, saling bertentangan, salah satu akan menjauh. Sama juga ketika orang-orang yang sedang kesulitan seperti itu, kesusahan seperti itu, curhatnya negatif, semuanya diajak positif tuh rasanya kok enggak lah hidupku kayak begini kok disuruh gitu, lu halu ya, dan seterusnya. Jadi nggak nyambung pembicaranya itu, nggak nyambung sama sekali. Tapi misalnya nih negatif ketemu negatif nih, ya misalnya lagi cerita tentang ketipu temannya datang, cerita juga aku juga baru ketipu. Wah kita sama-sama habis ketipu nih. Ada rasa rada happy gitu bahwa ada temannya gitu kan. Dan akhirnya semua membahas penipuan. Jadi penipuan dan sebagainya yang positif ini nggak bisa dijadiin satu. Karena yang positif-positif dapat perkat ngomongin penipuan itu juga nggak nyaman sama sekali. So, dari sini Anda tahu bahwa kalau Anda pengen duit datang, jangan ngomongin utang. Pikirin aja duit datangnya. Karena kalau duit datang, utangnya kan bisa kebayar. Tapi duit datang itu beda dengan utang. Jadi, makanya ketika saya challenge ya, Anda sekarang di sini saya challenge Anda. Buatlah kalimat doa kalau Anda memang berhutang ya. Buatlah kalimat doa tanpa nyebutin utang. Nah, di sini biasanya akan banyak sekali orang yang mikir keras banget kayak, gimana caranya doa biar utang saya lunas tapi nggak boleh nyebutin utang. Kalau Anda kesulitan, beneran kesulitan mikirin doa ini, artinya adalah otak Anda bergetar pada vibrasi hutang. Sehingga sangat mudah buat Anda untuk ngomong utang. Saya punya utang gampang. Disuruh doa ya Tuhan, semoga utang saya lunas. Tapi utangnya disebut terus. Inilah bukti nyata bahwa otak Anda beroperasi di vibrasi hutang sehingga yang datang utang terus. Makanya banyak orang yang utangnya sudah lunas nih, utang lagi. Karena vibrasi otaknya berada di level hutang terus-terusan. Begitu disuruh nyebutin doa yang tanpa kata hutang, dia kesulitan mikir karena vibrasinya enggak di situ. Padahal simpel aja ya. Kalau utangnya 10 juta rupiah, tinggal bilang aja, ya Tuhan hadirkan uang 10 juta rupiah di rekening saya. Selesai titik. Tanpa nyebutin utang. Toh kalau duitnya beneran datang 10 juta rupiah dipakai buat bayar utang juga selesai, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, tetapi otaknya nggak biasa. Nah sekarang pekerjaan rumah Anda, doa Anda apa? Tanpa nyebutin yang Anda nggak mau. Bener-bener apa yang Anda mau. Nah sekarang kita ngebahas gimana caranya memprogram otak bawah sadar supaya tadi tidak mudah nyebutin utang ya, kita ganti duit gitu ya. Supaya otak Anda vibrasinya itu bener-bener di level, oh ini duit nih, oh rekening bankku nambah nih. Supaya omongannya itu kayak begitu, bukan oh utangku masih banyak, oh kemarin dikejar-kejar tiap kolektor. Kita nggak mau itu. Kita maunya adalah supaya benar-benar uang datang, uang gampang, prospek gampang, rezeki naik, rezeki berlimpah dan sebagainya. Kita pengen seperti itu secara bawah sadar. Karena tadi di challenge begitu aja kan nggak biasa kan. Nggak biasa artinya bawah sadar, Anda tidak terbiasa. Nah, kita pengen sekarang di video ini bikin otak bawah sadar, Anda terbiasa ngomongin hal-hal seperti itu. Mekanismenya kayak apa? Simple. Untuk memprogram bawah sadar itu, kita menggunakan yang namanya afirmasi. Afirmasi adalah sebuah pernyataan positif yang diulang-ulang dengan harapan masuk ke bawah sadar. Nah, banyak orang melakukan afirmasi ini dengan cara yang salah. Ya, mereka melakukannya adalah dengan bangun pagi, mandi ke toilet. Setelah mandi pakai baju, kemudian mereka dikacak bilang, iya aku kaya, aku sukses, aku berhasil, aku dan sebagainya. Dan akhirnya, ya kok nggak ada bedanya sama sekali karena caranya salah. Nah, mereka tidak paham yang namanya kunci untuk memasukkan afirmasi yaitu gelombang otak. Otak kita dibagi menjadi 4 pada umumnya, ya. Ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada delta, ada theta. Gelombang beta adalah ketika Anda fokus nonton video saya kayak begini, lagi belajar, lagi mikir, pokoknya yang lagi bener-bener otak sadarnya bekerja banget, analitis, kritis, itu adalah gelombang otak beta. Yang mikir banget deh pokoknya. Gelombang otak alfa adalah ketika Anda rileks, bangun tidur, terus Anda ke toilet. Anda duduk di toilet, Anda mandi, Anda bersihin rumah, nyapu, ngepel, cuci piring. Itu gelombang alfa, itu gelombang kreatif. Anda jogging di pagi hari. Gelombang alfa adalah letak di mana creativity muncul. Jadi kalau Anda nyari ide, nggak bisa pakai mikir, Anda bisanya pakai gelombang alfa lagi santai. Makanya saya, kalau di kantor nih, saya tidak melakukan operasional detail banget. Saya mikir cari ide ini diapain, yang saya lakukan simple, nonton Netflix. Kebayang ya main game itu gelombang otak saya gelombang alfa. Jadi ketika main game bukan game-nya yang penting buat saya, tetapi game yang santai ya, bukan game yang mikir ya, game yang santai begitu.
Otak saya bekerja di level alpha, sehingga tiba-tiba muncul ide nih, post, langsung kerja. Saya kayak begitu cara saya ya, tiap orang beda-beda. Ada yang suka jogging bawa voice recorder, jadi ketika idenya muncul langsung direkam, karena begitu muncul bisa hilang lagi. Itu gelombang alpha. Gelombang delta adalah gelombang ketika Anda tidur nyenyak sekali ya, benar-benar gone, hilang tanpa mimpi. Nah, gelombang theta ini yang menarik. Ini adalah gelombang ketika Anda meditasi dalam banget, ketika Anda mau tidur. Jadi kayak diajak ngobrol sama orang, sama pasangan. Mungkin masih dengar sih, tapi sudah malas mikir. Nah, itu gelombang theta. Jadi begitu mau tidur, begitu tidur, ini gelombang theta sampai sejaman gitu masih gelombang theta. Ketika tidur dalam banget ini gelombang delta. Ya, ketika pagi mau bangun itu sudah masuk ke theta lagi dan akhirnya terbangun. Terbangun itu masih theta. Nah, gelombang theta adalah gelombang terbaik untuk memprogram pikiran bawah sadar. Jadi hati-hati sekarang, hati-hatinya dulu ya. Jangan nonton berita yang isinya perampokan, bencana alam dan sebagainya. Ketika mau tidur sampai ketiduran bahaya banget karena itu memasukkan program kepikiran bawah sadar Anda. Anda tahu bayi ketika masih kecil digendong sama emaknya, kemudian diceritain nanti ya kamu kalau dewasa ya kamu jadi orang yang berguna, jadi orang yang apapun loh ya, sukses, kayak tenar, whatever. Ini gunanya apa tidur sambil dibisikin? Ini sebenarnya orang zaman dulu pun tahu bahwa mengucapkan sesuatu ketika bayi sedang tidur atau baru tidur digendong begitu, itu adalah memprogram pikiran bahwa sadarnya di gelombang theta. Sehingga ini akan masuk banget. Nah, ketika masuk banget harapannya jadi seperti itu. Sekarang kalau Anda punya anak kecil gampang, kalau anak Anda susah makan misalnya, bisikin aja setiap kali tidur, pokoknya tidur papa sayang atau mama sayang sama kamu. Kamu besok kalau makan lahap banget, kamu makan happy banget, kamu makan sampai habis cepet banget dan seterusnya. Anda ulangin itu kira-kira 10-15 menit. Lakuin selama seminggu, karena otak bawah sadar foto repetisi sehingga itu akan menjadi program. Lihat hasilnya dalam waktu seminggu. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang anak bisa berhasil seperti itu, kenapa kita setelah jadi dewasa begini nggak menggunakan teknik yang sama untuk memprogram bawah sadar kita tentang keuangan, tentang finansial, tentang rezeki, tentang apapun yang kita inginkan, tentang deal bisnis, tentang apapun itu. Karena begitu kita masukkan ada hal baru, namanya RAS ya, Reticular Activating System. Di bawah sadar kita tuh ada namanya RAS. R itu bekerja in general ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, RAS itu malam memfilter. Apapun yang kita masukkan selama seharian itu difilter supaya apapun itu yang bagus bisa masuk ke bawah sadar yang enggak dibuang. Itu kerjanya RAS. Jadi kayak pintu gerbang ke bawah sadar itu RAS namanya. Nah, problemnya adalah ketika kita sadar kritis, RAS-nya itu nutup ke bawah sadar, namanya kritis. Dijagain ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, dan sebagainya. Ini masuk logika atau enggak, itu RAS kerjaannya. Oke, bawah sadar kita itu enggak bisa mikir. Ya, soalnya kerjaan yang mikir adalah kerjaan si RAS tadi. Afirmasi cenderung berbeda dengan program lama. Ya, of course lah ya. Program lamanya kita bilang bahwa kita miskin, kita tidak layak kaya, dan sebagainya. Itu kan program lama. Kita pengen menimpa dengan program baru. Kita kaya, kita sukses, dan sebagainya. Nah, biasanya RAS ini akan menolak ya. Jadi kalau kita masih sadar, kita afirmasi RAS-nya ini nolak. Jadi mantul begitu. Caranya untuk supaya afirmasi masuk ke bawah sadar adalah RAS-nya dibuat terbuka. Nah, kapan terbukanya? Terbukanya adalah ketika kita di gelombang theta. Mau tidur ya, mau tidur dan bangun tidur itu RAS-nya terbuka, sehingga apapun yang kita ucapkan akan masuk ke bawah sadar. Ini jadi sebuah program, ketika kita lakukan selama 30 hari ini, akan minimal 30 hari ini akan jadi sebuah program yang akan dijalankan tanpa dia tahu benar atau salah. Ya kita bilang aja kita kaya, kita sukses, kita dan sebagainya. Hanya ketika RAS-nya terbuka. Makanya afirmasi tidak bisa dilakukan sendirian ya. Sendirian maksudnya kita ingat-ingat kata mau tidur, katanya begini, saya kaya ini. Terus tiba-tiba lupa sebentar, begitu lupa sebentar mau ngomong kata berikutnya, maka RAS-nya tutup lagi. Ya itu kerja fungsi pertama RAS, fungsi kedua RAS. Sebenarnya kalau Anda pernah dengar istilah red car theory itu adalah Anda nggak ingat berapa mobil merah yang Anda lihat di jalan sampai Anda dikasih challenge. Coba ya besok ya, setiap kali kamu dari rumah ke kantor, setiap kali kamu bisa ngelihat satu mobil merah, saya kasih 1 juta rupiah. Wah, besok pagi jangankan mobil merah, Anda bisa langsung mana ya merah ya, kayak begitu. Atau simpelnya begini, Anda tiba-tiba kepengen beli mobil warna misalnya ya, mobil Mercy warna putih misalnya aja, Anda pengen beli Mercy warna putih dah gitu aja. Tiba-tiba di jalan kok kelihatan terus ya Mercy warna putihnya ya, kok kelihatan terus ya. Dulu sebelumnya kayak biasa aja, sekarang tiba-tiba kelihatan aja. Itu karena RAS itu berfungsi kayak begitu. Ketika dikasih inputan gitu dan bawah sadarnya sudah menerima, maka RAS ini jadi kayak radar, dia akan langsung nyari gitu. Sehingga ketika Anda memprogram bawah sadar Anda dengan kalimat yang tepat, saya kayak duit banyak, peluang datang, prospek datang, dan sebagainya, maka RAS ini berfungsi sebagai radar. Tiba-tiba Anda bisa ngelihat kok ada prospek ya, kok ada peluang ya, kok ada duit ya, kok ada apa ya, itu kelihatan semua. Yang sebelumnya enggak kelihatan, sama lah balik lagi dengan mobil tadi. Jadi kalau Anda pengen mobil, tiba-tiba kelihatan mobil yang Anda inginkan, nah kerjanya kayak begitu. Cuman kita program sekarang supaya bukan mobil yang Anda lihat, tapi peluang, tapi duit, prospek, dan sebagainya. Itu tekniknya seperti itu. Jadi masukin afirmasinya sehingga itu jadi seperti itu. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas gimana cara paling mudah, ada toolsnya supaya Anda bisa memprogram pikiran bawah sadar Anda. Sehingga Anda nggak usah repot-repot ya, tinggal lakuin itu aja dan ke program RAS Anda aktif, kemudian peluang jadi lebih mudah. Alright, kalau Anda sudah siap, langsung klik kita lanjut ke video berikutnya.